berbuat baik. Kenapa hasilnya kok masih jelek? Saya harus bangkit, saya harus mau berjuang. Sudah berbuat baik saja hasilnya masih jelek. Apalagi saya tidak berbuat baik. Sebaliknya orang itu berbuat jahat terus bisa sukses. Apalagi kalau dia berbuat baik, tambah sukses. Jadi kuncinya tetap berusaha berbuat baik, dan terus berusaha berbuat baik. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita semua yang ingin mengubah nasib, jangan pernah putus asa. Karena kesuksesan adalah keberanian bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan berbuat baik jangan membuat kita lemah, lalu menghilangkan semangat kita untuk berbuat baik. Tapi harusnya kegagalan mendorong kita untuk terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Sehingga akhirnya kesuksesan itu bisa tercapai karena kita berani bangkit dikala jatuh, ketika mengalami perbuatan baik yang tidak tampak hasilnya. Dan akhirnya kalau kita terus bisa berbuat baik, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, yaitu berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, selalu pas dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan akan selalu tepat. Inilah yang disebut kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia sesungguhnya harus dimulai dari diri kita saat ini. Bukan dengan perubahan fisik, ditambah sana ditambah sini. Wah, ini pipinya kurang besar, tinggikan biar hoki. Hidungnya kurang besar, dibesarin biar hoki. Dipanjangin biar hoki. Bukan secara fisik, tapi berubah dengan perilaku, badan, ucapan dan pikiran tanpa kenal putus asa, sehingga hasilnya kebahagiaan karena berada di tempat yang tepat dan waktu yang sesuai. Inilah yang menjadi pengantar untuk kita bisa tanya jawab pada sesi yang berikutnya. Begitu Pak Yani, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante Utamo. Perubahan fisik tidak akan merubah nasib. Tapi kalau kita banyak berbuat baik, fisik kita yang bisa berubah. Kira-kira begitu Bante ya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, pada tahun 1988 ada kecelakaan besar di Jakarta waktu itu, ketika ada 2 orang biku meninggal dan beberapa samanera cedera. Ada seorang yang tekun sekali membantu, pagi sore, pagi bantu samanera, pulang sorenya bantu lagi. Kemudian sebelum kejadian itu dia bercerita bahwa dia kasih lihat tangannya, usia dia tidak akan lama lagi. Tapi dia bertekad dia mau melakukan perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya. Dan setelah kejadian para biku, para samanera kemudian sembuh dan berbuat normal lagi, ibu tersebut tangannya berubah. Dan dia mengatakan, tangan gue berubah loh. Datang ke peramal itu, dan si peramal mengatakan, memang ibu berubah tangannya. Kenapa? Ya nggak tahu, bisa berubah. Ini panjang umur, dan sejak itu dari sebelum-sebelumnya juga dia terus berbuat baik, terus saja, dan umurnya panjang terus. Hanya sayangnya dia tidak bisa mempengaruhi suaminya untuk berbuat baik. Tidak lama kemudian suaminya meninggal. Untung juga ya anaknya, kalau enggak yatim piatu. Jadi kehilangan hanya orang tua satu Bante. Iya, jadi paling tidak itu membuktikan bahwa memang itu bisa merubah telapak tangannya, dia berubah menjadi umurnya menjadi lebih panjang. Ya, itu mungkin pengantar dari Bante. Bagaimana kita langsung tanya jawab Bante? Ya, boleh kita. Ini karena kelihatannya orangnya banyak, mungkin pertanyaannya juga bisa yang berhubungan dengan topik hari ini. Silakan kalau ada, boleh langsung bertanya. Kita langsung tanya jawab dari audiens saja ya, langsung. Dari sebelah sana dulu, dari sebelah kanan. Coba tolong dikasih lampu, kalau ada tunjuk jari. Ya, terima kasih. Ada? Oi, malu-malu. Oh, lagi ngelihat lapak tangan. Lagi ngelihat lapak tangan semua nggak kelihatan. Ya, ada? Tengah. Belum ada? Dari sini? Ya, dari depan sudah ada satu.
Oh, di sini sorry. Sebelah sini satu, silakan di sebelah kiri, sebelah kanan dulu ya. Tolong sebutkan namanya dan kalau boleh Anda dari kota sini atau bukan. Silakan. Sebelumnya selamat malam dan namo buddhaya. Ya, nama budaya. Begini, saya ingin tanya. Nama saya Tresia. Namanya siapa? Teresia. Teresia. Oke, silakan. Saya ingin tanya, menurut ajaran agama Buddha, apakah kita boleh percaya terhadap ramalan atau tidak? Kemudian saya masih ingin menyinggung sedikit. Terkadang kita sebagai manusia terlalu percaya akan hal-hal mistik. Misalnya yang tadi ramalan. Itu bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak terpengaruh akan ramalan tentang diri kita sendiri? Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bante, boleh. Ya, langsung Bante. Boleh percaya tentang ramalan atau tidak? Ramalan cuaca harus percaya. Ya, silakan Bante. Ya, sekarang apakah umat Buddha boleh percaya ramalan? Umat Buddha bisa saja percaya ramalan. Tapi seperti yang Bante Panyawaru sampaikan tadi, peramal itu hanya tahu memperhitungkan buah karma yang kita miliki. Tapi peramal tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, ada satu cerita orang yang terlalu percaya ramalan ya seperti yang tadi malah jadi keliru. Jadi dia datang ke tukang ramal. Dia tanya, bagaimana suhu saya ini masa depan saya? Wah, kamu ini bakal hoki kalau istrimu 2. Nanti dari istri yang pertama anaknya harus sio ini dan sio ini dan sio ini. Anak istri yang kedua adalah sio ini dan sio ini dan sio ini. Dia ikuti sungguhan. Jadi dia langsung selesai dari tukang ramal itu, dia pergi ke beberapa pertemuan khusus hanya untuk apa istilahnya? Mencari pasangan yang sesuai dengan ramalan. Muka nggak perlu, bentuk badan nggak usah dipikir. Yang penting sionya cocok. Jadi begitu ketemu, sionya apa? Sionya apa? Sionya apa? Sudah ketemu. Wah, sudah, langsung menikah. Setelah menikah, anak yang pertama harus sio ini. Ikuti dia. Jadi diprogram anaknya. Oh, ini belum waktunya hamil, nggak boleh. Sekarang nih harus hamil supaya nanti anaknya sio yang itu. Keluar. Bener. Keluar lagi anaknya. Bener, anaknya 4. Nah, endingnya sudah anak 4, dia mengatakan, istriku, ini kan bahasa sinetron, istriku, langsung istrinya mengatakan, ada apa suamiku? Nah, ya daripada laukongan, ada apa suamiku? Nah, menurut tukang ramal, kita akan hoki kalau istriku 2. Ini baru 1. Jadi bagaimana istriku kalau aku nambah 1 lagi? Istrinya, mana itu tukang ramal, tak pecel nanti. Kenapa saudara? Karena orang ini terlalu percaya pada tukang ramal. Ini yang di dalam Dharma sebaiknya dihindari. Kita melihat ramalan itu seperti ramalan cuaca saja. Bisa terjadi perubahan. Bahkan kalau dalam cerita Bante Panya tadi sangat jelas sekali. Orang yang diramal mati dengan kaya raya di atas harta, itu kalau tidak ada usaha ya tidak bisa. Walaupun hasilnya dia mati di atas harta sungguhan, tapi bukan hartanya dia sendiri. Tapi kalau dia mau berjuang sedikit saja, bisa. Ada satu kisah dari cerita tradisional. Saya ceritakan ini sebetulnya cerita tradisi, bukan cerita agama Buddha. Dalam cerita tradisi ada yang disebut Jaisen Ye. Pernah dengar? Kapan? Barusan ini. Jaisen Ye.
Dewa Hah? Dewa rezeki, Jason Ye. Satu ketika Jason Ye ini melihat buku kehidupan, dia merasa orang ini bisa jadi orang kaya. Kemudian Jason Ye-nya nungguin di situ sambil membawa uang. Pokoknya kalau kamu kerja sedikit saja pasti dikasih uang. Tapi orang itu karena merasa percaya dengan ramalan tangan, ramalan muka, ramalan kuping, telapak kaki, akhirnya dia mengatakan, aku orang hoki kok. Ya seperti Pak tadi sampaikan, aku orang hoki, aku nggak perlu kerja. Lah Jason Ye-nya nungguin terus di situ. Kapan kerjanya? Ini aku mau jatuhkan ini uang 1 karung ini mau aku kasih. Jadi dia tidak kerja. Nah akhirnya tetangga sebelahnya, kalau dalam cerita Bante tadi si B, kerjanya keras. Ya sudahlah, daripada aku bawa pulang berat-berat, ya aku kasih sedikit lah. Dia kerja lagi, kasih sedikit lah. Akhirnya si B yang diguamnya, diramal, tidak berhasil, dia jadi berhasil. Kenapa? Karena ada usaha. Nah oleh karena itu, umat Buddha kalau mau percaya ramalan, silahkan. Tetapi ingat, ramalan itu bisa berubah. Saya senang sekali kalau di sini ada kelentengnya enggak? Ada kelenteng enggak? Apa bio? Katanya kelenteng enggak diketahui kalau di Sumatera. Namanya bukan kelenteng toh di sini? Kelenteng juga. Karena ada beberapa orang ngomong, saya kalau ngomong kelenteng enggak ngerti loh. Bio. Ada di sini? Ada jamsinya enggak? Siapa yang suka jamsi? Tadi ngomong adanya kenceng banget. Berarti kan Anda yang main jamsi. Sekarang ditanya siapa yang suka jamsi? Diem. Saudara, kalau jamsinya bagus, apa yang Anda lakukan? Hah? Senang. Terus kertasnya diapain? Simpan. Jamsinya jelek. Hah? Bakar? Iya. Jamsinya hasilnya jelek, bakar. Apa maksudnya? Kalau baik dibawa supaya mendorong semangat kita untuk berjuang. Berusaha. Tapi kalau jelek, bakar. Tapi jangan semua dibakar. Nomor 12 jelek, kemudian semua diambil satu pak dibakar semua. Wah nanti yang belakangannya nggak dapat bagian. Yang dibakar punya Anda saja ya. Nah, sudah. Untuk apa saudara? Supaya pikiran jelek ini berubah. Sehingga sudah nggak perlu diingat lagi. Artinya Anda sudah nggak percaya lagi. Nah sudahlah, aku pokoknya mau berjuang. Nah ini pola pikir yang tepat. Bahwa kalau ada hal yang baik kita terus bangkitkan semangat untuk kerjakan. Kalau hal jelek nggak usah ingat-ingat, kita ubah perilaku itu. Keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Nah, jadi ini pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab toh, bahwa kalau sampai terlalu percaya sekali gimana? Salah, itu bukan umat Buddha yang baik. Umat Buddha yang baik sesungguhnya kalau melihat ramalan baik terus semangat untuk berbuat baik supaya ramalannya ini hasilnya lebih baik. Sedangkan kalau ramalan jelek tetap berkembang untuk berbuat baik supaya ramalan jelek itu menjadi menurun, mengurang.